Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari langsung dari Hotel Maxwell Jalan Taman Makam Pahlawan. Tentunya masih bersama Ustadz Dandi atau Ustadz Baso Arfiansah. Masih bersama saya juga Radiasi Sahril, Masya Allah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Tadi Ustadz ada penjelasan yang masih ingin disambungkan. Ini sempat terpotong tadi. Silahkan, tafadhal dilanjut. Syukran. Kita lanjutkan materi kita mengenai cinta Allah kepada seorang pendosa. Tadi kita membahas tentang Quran surat Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Az-Zumar ini, dalam ayat ini itu tadi kita dengarkan kepada orang-orang yang telah melampaui batas, yang banyak melakukan dosa, kemaksiatan dan kezaliman. Allah telah memanggil mereka dengan panggilan yang Allah tidak memanggil mereka dengan panggilan yang penuh dengan kebencian. Seperti misalkan wahai pendosa, wahai pezina, wahai pemabuk. Allah tidak memanggil seperti itu. Justru akan tetapi kepada para pendosa Allah telah menyeru dengan panggilan yang sangat lembut, yaitu ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Meskipun ia telah melakukan hal yang melampaui batas, melakukan dosa, kemudian dia durhaka kepada Allah, tapi justru Allah tetap memanggil beliau dengan wahai hambaku. Ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsir Ibnu Katsir mengenai Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini, bahwa ini adalah panggilan lembut dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jadi artinya dengan panggilan ya ibadi itu Allah masih mengakui kita, mengakui keberadaan dan kedudukan kita sebagai seorang hamba yang pendosa ini di sisinya, yang sama-sama memiliki peluang untuk masuk surga sama seperti hamba-hamba Allah yang soleh. Gitu. Jadi maka dari itu pemirsa Tapari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita banyak melakukan dosa, kita tetap harus optimis, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan tetaplah mengharapkan rahmat Allah itu, karena Allah itu mengampuni semua dosa. Setelah panggilan lembut tersebut, Allah justru selanjutnya memanggil manusia untuk segera kembali dan bertobat kepadanya, agar ia selamat dan sebagai syarat untuk mendapatkan ampunannya jauh sebelum datangnya hari pembalasan. Hal ini juga menunjukkan betapa besarnya cinta Allah kepada hamba-hambanya. Jadi pemirsa, tidaklah sepenuhnya benar jika dikatakan Allah itu membenci para pendosa. Memang benar Allah membenci perbuatan dosa yang dilakukan hambanya, tetapi Allah tidak pernah membenci hambanya yang melakukan dosa. Iya, Ustaz, gitu. Ini saya ada tiba-tiba pertanyaan Ustaz ya. Kan temanya cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang pendosa. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kasus ya, misalnya si fulan ya. Misalnya si fulan ini adalah seorang non-Islam seperti itu. Kemudian si fulan ini kemudian mu'alaf. Kemudian pada saat proses perjalanannya dari non-Islam kemudian mu'alaf ini tidak begitu lama dan masih belajar Islam. Artinya pada proses belajar Islamnya itu walaupun sebelumnya kehidupannya kelam ya, tapi pada proses kemudian belajarnya Islam itu belajarnya cuma sedikit, tapi sudah dipanggil oleh Allah. Ya kan? Ini belum banyak. Dan kemudian ternyata keluarga memakamkan dengan cara yang bukan Islam, tetapi dia sudah syahadat, dia sudah Islam. Seperti itu. Kira-kira bagaimana bentuk pertanggungjawabannya ini? Apakah hal seperti ini masih dimaafkan atau orang seperti ini masih menunggu seperti itu keputusan nanti di akhirat, belum jelas statusnya apakah akan masuk ke
neraka atau surga, atau memang untuk hal seperti ini perlu daya upaya dari keluarganya untuk kemudian didoakan agar bisa dosa-dosanya ini diampuni, atau seperti apa sebetulnya? Ini menangkap Ustadz pertanyaan saya. Oke, boleh silakan dijawab. Mungkin agak kompleks pertanyaannya ya, agak tidak biasa ya, tapi ini ada beberapa hal yang seperti ini yang terjadi di dunia Ustadz. Itu seperti itu, seperti apa nih pandangannya? Pertama berkaitan dengan seorang mu'alaf dari non boleh masuk ke dalam Islam, itu seperti manusia yang baru lahir. Seperti manusia yang baru lahir, dalam proses belajarnya pun itu masih ada toleransi di dalamnya, karena dari apa istilahnya, dia memulai dari nol, dari nol untuk mempelajari itu semua. Tapi kemudian pada akhirnya kemudian meninggal dunia, karena ini masalah yang saya pikir sering terjadi, banyak yang terjadi, karena terutama di negara-negara maju seperti itu, banyak yang terjadi seperti itu, dan ya jangan di Indonesia pun banyak ada juga, karena saya juga pernah dapat kasus seperti itu, sampai harus harus ribut karena keluarganya masing-masing, keluarganya masih ini belum bisa menerima sebagai seorang muslim. Kalau berkaitan dengan bagaimana nanti pertanggungjawabannya, wallahu a'lam bissawab, karena saya belum ini juga tentang itu bagaimana, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas beliau telah menemukan jalan agama ini, istilahnya dari kemarin misalkan dia salah arah, tapi dia ditunjukkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena juga ketika beliau meninggal kemudian disolatkan dalam keadaan seperti itu, pemakaman dalam keadaan seperti itu juga di luar kendalinya dan sebagainya, gitu. Mungkin Allahu a'lam bishawab itu. Jadi istilahnya untuk hal seperti ini itu mungkin bisa istilahnya kita gali-gali juga ya, melalui guru-guru kita, melalui mungkin istilahnya kecerdasan buatan atau teknologi untuk melihat mengenai pengetahuan seperti ini, seperti itu ya. Tapi terutama untuk guru-guru kita yang memang punya kapasitas yang bisa menjawab hal-hal seperti ini ya. Masya Allah. Baik, kalau begitu Tafadhal silakan lagi dilanjut untuk tausiahnya kita. Oke, kita pemirsa Tapari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita mengenai cinta Allah kepada para pendosa. Ya, baik. Rupanya kita harus break ya. Ustaz ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah pagi hari.